Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 izin memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya, Tiana Divi Azahra, kemudian rekan-rekan saya, Dimas Nurdiansyah, Muhammad Dafa, serta Silvi Rahma. Kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai transformasi ritual keagamaan dalam era digital. Nah, era digital telah merubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk cara kita berinteraksi dengan agama dan budaya. Teknologi informasi dan internet telah memberikan akses yang tak terbatas pada informasi, komunikasi global, dan berbagai bentuk ekspresi pribadi. Teknologi telah mempengaruhi bagaimana orang mencari makna, menjalankan praktik keagamaan, dan berinteraksi dalam konteks kepercayaan serta budaya. Dalam ajaran tradisional, ritual keagamaan adalah sesuatu yang tidak layak untuk dipertanyakan, untuk dibantah, ataupun untuk dijadikan sebagai konsumsi publik. Namun demikian, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan digital, dengan kulturnya yang khas, praktek beragama pun mengalami transformasi. Nah, maksud transformasi ini ialah masyarakat yang merespon kenyataan-kenyataan sikap yang disuguhkan teknologi pada era ini, memberikan perubahan bersikap dan berperilaku sehingga nilai agama mulai mengalami perubahan atau transformasi. Hal ini menjadikan nilai keagamaan di masyarakat bergeser berasal nilai yang semestinya. Oleh karena itu, perlu dikaji perkembangan agama dan teknologi di zaman modern ini, sebab agama dan teknologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan penting dalam kehidupan. Saya Muhammad Dafa Fitra Akbar. Di sini saya akan membacakan pengertian dari transformasi, ritual, agama, dan era digital. Transformasi adalah proses perubahan, yaitu proses transisi secara bertahap dari bentuk yang ada ke bentuk yang baru, dan bersifat ganda dalam proses reinkarnasi. Beberapa kategori transformasi yang dikemukakan oleh Lascaux dalam Sembiring dalam Sembiring 2006 adalah sebagai berikut. Pertama, ada transformasi tipologikal atau bentuk geometris yang berubah dengan tipologikal, bentuk geometris yang berubah dengan komposisi dan fungsi spesial yang sama. Terus yang kedua ada transformasi gramatikal atau ornamental yang dilakukan dengan menggeser, memutar, dan melipat. Yang ketiga ada transformasi referensi atau kebalikan, di mana citra pada objek peta akan diubah menjadi citra terbalik. Terus ada transformasi distortion atau membingungkan yang melibatkan kebebasan desainer dalam aktivitasnya. Terus ada pengertian dari ritual. Ritual merupakan teknik atau cara atau metode untuk membuat suatu adat atau adat kebiasaan menjadi suci. Ritual menciptakan dan memelihara mitos, juga adat istiadat, adat sosial, dan agama karena ritual merupakan agama dalam tindakan. Ritual bisa pribadi atau berkelompok, serta membentuk disposisi pribadi dari pelaku ritual sesuai dengan adat dan budaya masing-masing. Terus ada pengertian dari agama. Banyak ahli menyebutkan agama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jamak agama berarti tidak kacau. Dengan demikian, agama itu adalah peraturan, yaitu peraturan yang mengatur keadaan manusia maupun mengenai sesuatu yang gaib, mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup bersama. Terus yang selanjutnya ada era digital. Era merupakan periode waktu yang memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan digital terambil dari bahasa Yunani, yaitu digitus yang memiliki arti jari jemari.
Istilah digital merujuk pada hal yang berkaitan dengan angka, khususnya angka binar. Saya Dimas Nurdiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi ritual keagamaan di era digital. Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pelaksanaan ritual keagamaan di Indonesia. Banyak komunitas keagamaan yang mulai mengadopsi teknologi untuk menyelenggarakan ibadah dan ritual secara online, terutama sejak pandemi COVID-19. Gereja, masjid, dan tempat ibadah lainnya memanfaatkan platform seperti YouTube, Zoom, dan Facebook Live untuk menyiarkan kegiatan ibadah secara langsung. Contohnya Masjid Istiqlal di Jakarta, salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara, telah mengadakan khutbah dan doa bersama secara online selama pandemi, memungkinkan umat tetap beribadah meskipun berada di rumah masing-masing. Selain itu, aplikasi keagamaan seperti Muslim Pro, Al-Quran Indonesia, dan Ipusnas, aplikasi perpustakaan digital yang juga menyediakan buku-buku agama, menjadi semakin populer. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang mendukung praktik keagamaan sehari-hari, seperti pengingat waktu sholat, arah kiblat, dan bacaan Al-Quran. Penggunaan aplikasi ini tidak hanya mempermudah umat dalam menjalankan ibadah, tetapi juga meningkatkan tingkat religiusitas pengguna. Misalnya, aplikasi Muslim Pro membantu umat Islam di Indonesia dengan menyediakan pengingat waktu sholat yang akurat, arah kiblat yang tepat, dan bahkan ayat-ayat Al-Quran yang dapat dibaca kapan saja dan di mana saja. Media sosial juga memainkan peran penting dalam transformasi ritual keagamaan di Indonesia. Tokoh agama seperti Ustaz Abdul Somad dan Gus Miftah aktif menggunakan platform seperti Instagram dan YouTube untuk menyampaikan ceramah dan pesan keagamaan kepada jutaan pengikut mereka. Ini memungkinkan dakwah dan edukasi keagamaan menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk dakwah dan edukasi keagamaan menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk generasi milenial yang lebih akrab dengan teknologi digital. Penggunaan media sosial oleh tokoh agama ini tidak hanya memperluas jangkauan dakwah, tetapi juga menciptakan ruang diskusi interaktif di mana umat dapat bertanya dan mendapatkan jawaban langsung dari para ulama. Di sini ada dampak positif transformasi digital dalam ritual keagamaan di Indonesia. Yang pertama, akses lebih luas. Ibadah dari rumah. Dengan adanya teknologi digital, orang bisa tetap beribadah dari rumah, terutama saat pandemi. Jangkauan lebih luas. Melalui platform seperti YouTube dan Zoom, kegiatan ibadah bisa diikuti oleh lebih banyak orang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik. Yang kedua, peningkatan keterlibatan. Aplikasi keagamaan. Aplikasi seperti Muslim Pro dan Al-Quran Indonesia membantu umat menjalankan ibadah sehari-hari dengan fitur seperti pengingat waktu, sholat, dan arah kiblat. Media sosialnya, tokoh agama menggunakan Instagram dan YouTube untuk ceramah, memungkinkan diskusi dan interaksi langsung dengan umat. Yang ketiga, ada fleksibilitas. Kemudahan akses. Umat bisa mengikuti ibadah atau membaca Al-Quran kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi dan layanan online. Penjadwalan fleksibel. Umat bisa menyesuaikan waktu ibadah sesuai dengan kesibukan mereka. Edukasi dan dakwah. Yang keempat, ceramah online. Tokoh agama dapat menyampaikan pesan keagamaan kepada lebih banyak orang, termasuk generasi muda yang akrab dengan teknologi digital. Materi keagamaan. Banyak konten keagamaan tersedia online, memudahkan umat belajar dan mendalami agama. Dampak negatif transformasi digital dalam ritual keagamaan di Indonesia. Yang pertama, kehilangan kedalaman spiritual. Pengalaman kurang mendalam. Ibadah online mungkin terasa kurang mendalam dibanding ibadah fisik. Koneksi spiritual. Ibadah di tempat ibadah memberikan pengalaman spiritual yang lebih kuat yang sulit dicapai melalui layar digital. Yang kedua, kurangnya interaksi sosial.
Kehilangan kebersamaan. Interaksi digital tidak bisa menggantikan kebersamaan yang dirasakan saat beribadah bersama secara fisik. Keterasingan sosial. Ada resiko umat merasa terisolasi karena kurangnya interaksi sosial dalam ibadah online. Yang ketiga, masalah kredibilitas informasi. Resiko informasi. Tidak semua informasi di internet bisa dipercaya dan ada resiko penyebaran ajaran yang salah. Validitas ajaran. Pemimpin agama harus berhati-hati dalam memilih platform dan metode penyampaian pesan agar tetap sesuai dengan ajaran agama yang benar. Yang keempat, tantangan teknologi. Akses internet. Tidak semua orang memiliki akses yang baik, terutama di daerah terpencil. Kemampuan teknologi. Tidak semua umat familiar dengan teknologi digital, yang bisa menjadi hambatan dalam mengikuti ibadah online. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Halo, nama saya Silvi Rama dengan NIM 23021106. Di sini saya akan memaparkan apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya adalah transformasi ritual keagamaan di era digital membawa perubahan yang signifikan dalam cara umat beragama menjalankan ibadah mereka. Adanya teknologi digital memungkinkan penyelenggara ritual keagamaan secara online melalui platform-platform digital seperti Zoom, YouTube, dan Facebook Live. Selain itu, aplikasi keagamaan seperti Muslim Pro, media sosial, memfasilitasi penyebaran dakwah dan edukasi keagamaan lebih luas dan cepat. Perubahan ini memang memberikan dampak positif dan negatif ya. Dampak positifnya seperti akses yang lebih luas untuk beribadah dan peningkatan ketertiban umat. Dan juga bisa fleksibilitas dalam menjalankan ibadah dan kemudahan dalam mendapatkan informasi keagamaan. Namun, ada juga dampak negatif nih yang perlu diperhatikan seperti kehilangannya kedalaman spiritual, kurangnya interaksi sosial, dan biasanya minim resiko misinformasi dan tantangan teknologinya juga. Sekian.